Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aliftio dari Program Studi Manajemen S1. Nomor induk mahasiswa saya 221010505536. Di sini saya bertujuan dengan mengikuti ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen SDM. Ada satu materi yang ingin saya sampaikan di video ini. Apa saja sih hambatan dan bagaimana solusinya dalam manajemen SDM di Indonesia? Ada beberapa hambatan dalam manajemen SDM di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah kurangnya keterampilan dan pengalaman dalam manajemen SDM. Banyak perusahaan di Indonesia yang masih kurang memahami pentingnya manajemen SDM dan tidak memiliki sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelolanya. Poin kedua adalah kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan SDM. Beberapa perusahaan di Indonesia masih kurang terbuka dalam pengambilan keputusan SDM, yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Poin ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia masih mengalami kesenjangan atau antara permintaan dan penawaran sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk solusi mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain melakukan pelatihan kepada karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dan pengembangan SDM serta terus-menerus baik secara internal maupun eksternal agar perusahaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam manajemen SDM. Untuk poin kedua adalah meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan SDM dengan memberikan akses yang luas kepada karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka tentang kebijakan SDM. Poin ketiga adalah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah mengembangkan strategi dan kebijakan yang inovatif untuk merekrut karyawan dan mempertahankan karyawan terbaik, seperti program pengembangan karir, insentif karyawan, dan budaya kerja yang positif dan inklusif. Yang kelima adalah budaya kerja yang kurang kondusif. Budaya kerja Indonesia masih diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak sehat, seperti nepotisme dan korupsi. Solusinya adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan beretika, dan mengedukasi karyawan tentang pentingnya integritas dan etika kerja yang baik. Lalu berikutnya ada regulasi ketenagakerjaan yang kompleks. Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat kompleks dan membingungkan, dan dapat menjadi hambatan bagi manajemen SDM. Solusinya adalah dengan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan ketenagakerjaan dan menempatkan profesional HR yang terlatih dan kompeten. Perubahan teknologi yang cepat. Perubahan teknologi yang cepat dapat membuat banyak karyawan merasa cemas dan tidak aman dalam pekerjaan mereka. Seperti contohnya perubahan teknologi yang cepat pada vendor-vendor yang bekerja sama dengan perusahaan itu. Yang solusinya adalah
dengan mengembangkan program pelatihan yang memungkinkan karyawan untuk mengikuti pengembangan teknologi dan membuka jalur komunikasi. Berikut materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.